Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman. Bapak, kami menyerahkan diri kami pagi ini untuk dilawat oleh Roh Kudus. Bapak, kami tahu ada begitu banyak isu di dalam kehidupan bergereja. Dan kadang-kadang kami bingung, kadang-kadang kami gak ngerti apa yang benar, apa yang bijaksana, apa yang bisa menyatukan tubuh Kristus di tengah perbedaan yang ada. Pagi ini kami mau membahas tentang bahasa roh, berbahasa roh. Kami tahu ini isu yang tidak simple, tapi kami percaya kalau kami baca firman, Engkau akan menuntun setiap kami, Engkau akan mencerahkan kami, Engkau akan kasih bimbingan, sehingga kami bisa melangkah dengan yakin, dengan pasti, sesuai dengan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada setiap kami hari ini ketika kami merenungkan firman. Berdoa juga untuk hamba-Mu, pakai untuk bisa menyampaikan kebenaran firman, ampuni segala dosanya dan layakkan dia, biar kemuliaan Tuhan makin nyata di tengah-tengah kami ketika firman Tuhan dibacakan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masuk ke dalam pasal 14 kali ini. Pesan hari ini adalah karunia rohani yang terutama adalah untuk membangun sesama. Setiap kita punya karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan bukan untuk memegahkan diri atau hebat-hebatan, tapi untuk membangun sesama. Kita akan lihat ini lebih jauh. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam berkhotbah ada dua tipe pendekatan yang umum. Yang satu adalah khotbah yang modelnya kayak khotbah eksposisi yang gereja kita miliki. Persiapan, riset, membandingkan beberapa penafsir yang punya pemahaman bahasa, arkeologi jauh lebih banyak dari kami yang ada di mimbar ini. Lalu menggabungkannya dan menghasilkan susunan pesan yang koheren. Di sisi yang lain ada pengkhotbah yang mengandalkan inspirasi Roh Kudus sepenuhnya. Mereka banyak-banyak mengisi diri dengan doa, dengan penyembahan, dan baik yang pertama maupun kedua, kedua-duanya punya maksud yang sama, supaya pesan yang disampaikan di mimbar hari Minggu adalah pesan yang selaras dengan firman, pesan yang selaras dengan kehendak Allah, bukan pesan yang dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, dengan cara yang berbeda ini tujuannya tetap sama. Nah, makin ke belakang ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dua golongan ini makin mendekat. Golongan yang satu mulai belajar untuk lebih banyak menggali Alkitab, untuk bisa mempersiapkan supaya koheren pesannya. Di sisi lain, dari golongan yang satu lagi mencoba untuk lebih peka dengan tuntunan Roh Kudus, lebih awas dan lebih tunduk dalam pimpinan Tuhan. Itu tentang khotbah. Bagaimana dengan bahasa roh? Paulus akhirnya sampai ke jantung isu ini. Setelah sebelumnya memupuk argumennya beberapa bagian, dan minggu lalu Pendeta Joni sudah menyampaikan bahwa di tengah karunia yang bermacam-macam, dasarnya harus jelas. Dasarnya adalah kasih. Makanya di ayat 1 dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Dasarnya jelas. Minggu lalu sudah disampaikan, sekalipun kita punya berbagai macam karunia, tapi kalau tidak dilandasi dengan kasih, nothing, nihil. Gak ada artinya, gak ada gunanya. Oleh karena itu di pasal 14 di ayat 1, Paulus mengatakan kejarlah kasih. Dia bukan bilang kejarlah karunia ini atau karunia itu, tapi kejarlah kasih. Setelah itu, on top of that, di atas itu, di atas dasar kasih, usahakanlah dirimu untuk memperoleh berbagai macam karunia. Tapi yang terutama adalah karunia untuk bernubuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahasa roh, berbahasa roh ini adalah pengalaman spiritual yang umumnya pengalaman yang personal, yang pribadi. Dan Paulus tahu isu ini baik dulu maupun sekarang merupakan isu yang pelik. Dan kalau Paulus tidak cermat dalam mendekati isu ini, akan terjadi perpecahan di gereja Korintus. Seperti yang saat ini terjadi. Oleh karena itu Paulus memilih jalan untuk mengintegrasikan pengalaman personal yang fenomenal ini ke dalam kehidupan berjemaat, kehidupan bergereja. Dia membagi argumennya di pasal 14 dalam dua bagian. Dan kita akan membahas yang pertama ayat 1 sampai 25. Minggu depan ayat 26 sampai 40. Fokus yang pertama di bagian pertama argumen ini adalah Paulus ingin setiap jemaat Korintus ngerti karunia itu tujuannya untuk membangun jemaat, membangun gereja. Di bagian kedua dia berbicara tentang liturgi, tentang bagaimana seharusnya
berbahasa roh dipakai dalam ibadah yang bersama-sama komunal. Pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, fokus kita pada bagian yang pertama, 1 sampai 25. Bagian yang pertama lagi, di ayat 1 sampai 5, Paulus menyatakan bahwa berbahasa roh hanya membangun diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus merasa isu ini harus didekati dengan prinsip yang pertama, ayat pasal 13, bahwa semua kita adalah saudara seiman yang baginya Kristus telah mati. Jadi kita harus mempraktekkan anugerah yang kita miliki, karunia yang kita miliki, bukan berdasarkan mau kita, tapi apa yang terbaik untuk tubuh Kristus. Kalau di pasal 8 kita masih ingat isunya tentang makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, prinsipnya juga sama. Bukan apa yang kita pikir baik, tapi apakah ini bisa membangun sesama, atau malah jadi batu sandungan. Terkait bahasa roh, karunia yang terutama ketimbang bahasa roh adalah karunia untuk bernubuat. Bernubuat itu apa sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita dengar kata nubuat, mungkin kita pikir menyatakan sesuatu yang akan terjadi seminggu lagi. Dasar kata nubuat, prophesy, itu sama dengan kata prophet atau nabi. Di perjanjian lama, peran nabi adalah menyampaikan kritik sosial. Kalau bangsa Israel ngaco, diingatkan, memanggil mereka untuk bertobat, dan menyingkapkan rencana penghakiman atau penyelamatan Allah. Seperti yang dilakukan oleh banyak nabi kepada raja-raja ketika mereka terhimpit oleh bangsa-bangsa lain. Tuhan akan menyelamatkan kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nubuat bisa bicara tentang hal saat ini, apa yang terjadi sekarang, atau kadang-kadang juga bisa bicara tentang masa depan. Tapi fokusnya, intinya ketika seorang nabi menyatakan masa depan itu nggak bikin jemaat jadi gusar. Jadi maksudnya apa ya? Minggu depan lagi? Apa? Gimana? Maksudnya Tuhan mau datang atau gimana? Pesan atau nubuat ketika menyatakan masa depan adalah untuk mendorong, untuk membangun, bukan bikin perpecahan. Itu prinsip yang penting. Jadi yang terutama kata Paulus adalah bernubuat ketimbang berbahasa roh. Dan di ayat 2 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Dalam Alkitab bahasa roh dibedakan menjadi dua macam. Bahasa manusia yang lain seperti yang terjadi di Pentakosta, murid-murid berbicara dengan bahasa dan orang-orang dari berbagai daerah bisa mengerti mereka, padahal murid-murid itu tidak mengerti bahasa mereka. Dan yang kedua adalah bahasa malaikat. Di pasal 13 sudah dikatakan, Paulus bilang, sekalipun aku bisa semua bahasa manusia dan bisa bahasa malaikat, tapi nggak punya roh percuma, nggak punya kasih percuma. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dimaksud di sini jelas di ayat 2 adalah tentang bahasa malaikat. Bisa berbahasa roh, bisa berbahasa malaikat, biasanya adalah pengalaman sekali lagi yang personal. Dengan bahasa itu dikatakan di ayat 2, seseorang hanya berkata-kata kepada Allah. Dia ngomong ke Allah doang, dia nggak ngomong kepada sesama. Karena bagi sesama, nggak ngerti artinya apa, dia ngomong apa. Di Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada penafsir yang bilang kemungkinan Paulus di Roma 8 ayat 26 ini bicara tentang bahasa roh. Dalam praktek pribadi. Saat kita terpuruk, saat hidup begitu sulit dan kita begitu putus asa sampai gak ngerti lagi harus berdoa apa. Saat itu Roh Kudus bisa bersyafaat buat kita. Lewat kita dengan bahasa roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di ayat 3, siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ayat 3 dan 4. Paulus dulu sebelumnya di pasal 12 pernah bertanya, apakah seluruh anggota tubuh Kristus adalah nabi? Jawabannya tidak. Tetapi Paulus percaya bahwa setiap orang dapat bernubuat. Itu nanti ada di ayat 31 di minggu depan. Jadi kita perlu membedakan antara peran dan aktivitas. Peran nabi dan aktivitas bernubuat. Gereja bisa memiliki orang-orang yang dianggap punya peran sebagai nabi. Tetapi gereja semuanya secara jemaat bisa bernubuat. Setiap kita bisa bernubuat. Bisa menyatakan kebenaran firman. Mungkin Roh Kudus kita kesan untuk menyatakan pesan kepada teman kita. Kita bisa sampaikan kepada mereka.
Jadi dengan definisi bernubuat sama dengan menyatakan kebenaran, sebenarnya dari awal ibadah ini kita sedang mempraktekannya. Ketika pendeta menyatakan fotum berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika song leader menyanyikan lirik-lirik lagu sesuai dengan kebenaran firman. Ketika pendoa syafat, dan kalau ditarik lebih luas lagi, ketika kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, kita sedang bernubuat kepada satu sama lain. Kita sedang menyatakan kebenaran firman kepada satu sama lain. Kadang-kadang memang statement ini bisa dieksploitasi. Ketika seseorang bilang, saya dapat kesan dari Roh Kudus, saya dapat pesan dari Allah. Nih, saya kasih tahu kamu. Nah, pertanyaannya kan, dari mana kita tahu dia ngomongnya dapat dari Roh Kudus, dapat dari Allah, dapat dari Roh Kudus atau enggak? Salah satu prinsipnya, cara tahu apakah orang ngomong dari Allah atau enggak adalah kita sendiri perlu akrab dengan firman Tuhan. Kalau kita kenal firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian kenal firman Tuhan, waktu Bapak Ibu dapat WhatsApp, waktu Bapak Ibu dengar khotbah di YouTube yang bilang begini, bilang begitu, dan statementnya didasari saya dapat pesan dari firman Tuhan, kita bisa bedain, ini ngomong beneran dari Tuhan atau dari dianya. Jadi kita perlu tahu firman Tuhan untuk tahu apakah seseorang bernubuat dari Tuhan atau rekaan saja. Jadi kalau dibandingkan dengan bahasa roh, apakah itu berarti berbahasa malaikat, berbahasa roh itu buruk? Sama sekali tidak. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian pernah bergabung dalam ibadah yang jauh lebih ekspresif dibandingkan gereja kita dalam memakai bahasa roh, Bapak Ibu akan mengalami satu sensasi yang berbeda. Ketika seseorang berbahasa roh, bisa menghadirkan kuasa supranatural yang kemudian membangkitkan rasa takjub, rasa hormat kepada Allah. Dan berbicara dengan bahasa roh terkait dengan pasal ini, kita tidak bisa melepaskannya dari konteks waktu itu. Waktu itu di Korintus ada begitu banyak agama rahasia, sekte, yang mana masuk ke dalam sekte ini, cult ini, harus dengan inisiasi atau ritual-ritual yang khusus. Dan ketika masuk, praktek-praktek ritual di agama tersebut itu sinkretis banget, dicampur segala macam. Nah, sebagian jemaat Korintus kemungkinan berpikir bahwa ketika mereka berbahasa roh di tengah ibadah, orang-orang dari sekte-sekte itu yang kebetulan mampir dalam gereja mereka, dalam persekutuan mereka, bisa ikut terhisap. Karena mereka familiar dengan apa yang terjadi di gereja. Oh, di kumpulan saya, sekte saya, di cult saya juga kayak gitu. Kemungkinan itu maksud dari beberapa orang di gereja Korintus. Makanya mereka menggembor-gemborkan, mempraktekkan bahasa roh di dalam ibadah. Bagaimana kita menilai hal ini? 1 Korintus 10 ayat 23 mengatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas Paulus pro bahasa lidah. Dia mendukung bahasa lidah. Di ayat 5 kalau kita baca dia bilang, aku suka, jelas, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Paulus pro sekali dengan bahasa roh. Aku suka supaya semua kita, semua jemaat Korintus bisa berbahasa roh. Hanya saja dilanjutkan, ia tidak melihat bahasa roh sebagai karunia yang terutama. Malah ia lebih ingin supaya kamu bernubuat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali orang-orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus ingin semua jemaat bisa bahasa roh. Tapi dia lebih ingin semua jemaat bernubuat. Karena bahasa roh tidak dapat dimengerti. Tapi nubuat bisa dimengerti. Ayat 6-9. Karena berbahasa roh saja tidak dapat langsung otomatis orang paham dengarnya. Sekali lagi kita bicara tentang bahasa roh yang adalah bahasa malaikat. Bukan saya yang gak bisa bahasa Mandarin, tahu-tahu ngomong terus ada jemaat yang dari China bisa mengerti bahasa saya. Bukan bahasa roh yang Pentekostal, yang Pentakosta, ya, tapi yang ini, yang bahasa malaikat. Akan lebih berguna jika Paulus datang menyampaikan kepada mereka penyataan Allah, nubuat dan pengajaran. Penyataan Allah tentang berita Injil, nubuat tentang kebenaran Allah, pengajaran tentang pemahaman atau doktrin yang benar. Akan jauh lebih bermanfaat Paulus datang ke Korintus dengan hal-hal ini ketimbang datang dan dia langsung berbahasa roh di depan jemaat Korintus.
Bahasa roh tidak dapat membangun jemaat. Bahasa roh tidak dapat dimengerti. Sebagaimana seruling, kecapi perlu mengeluarkan bunyi yang berbeda. Kalau bunyinya do gitu, kan kita nggak ngerti ini lagu apa. Harus ada nada-nada yang berlainan. Waktu kita dengar kita tahu, oh ini lagu Twinkle Twinkle Little Star misalnya. Atau nafiri harus dibunyikan dengan jelas. Kan ada tandanya bunyi seperti apa supaya tentara siap untuk berperang. Kalau nggak jelas tentaranya bingung, ini mau maju atau mundur. Ini ilustrasi yang Paulus pakai. Demikian juga dengan bahasa roh. Kalau kita menyatakan kebenaran Tuhan tapi dalam bahasa roh, orang kan nggak ngerti kita ngomong apa. Contoh lain, ayat 10-12. Ada macam-macam bahasa di dunia. Dan dengan berpartisipasi ke dalam ibadah yang diisi dengan bahasa roh, kita itu seperti orang asing di gereja sendiri. Ini gereja kita, saya datang, tapi saya nggak berasa kayak gereja saya, karena saya nggak ngerti apa yang diomongin. Kayak kalau misalnya saya datang ke gereja Arab gitu kan, saya nggak ngerti mereka ngomong apa, khotbahnya, lagunya apa. Gereja, tapi nggak ngerti. Jadi intinya kata Paulus, kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh dan itu baik. Tapi yang terutama hendaklah kamu berusaha mempergunakan karunia-karunia roh untuk membangun jemaat. Prinsipnya jelas, nggak aneh-aneh. Punya karunia, apakah ini bisa membangun jemaat? Lantas, apakah ini berarti bahasa roh tidak ada tempatnya dalam ibadah? Di bagian ketiga, 13-19, berbahasa roh perlu diterjemahkan. Jadi tempatnya ada, tapi harus diterjemahkan. Kita perhatikan ayat 13 dan 14. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkan. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi boleh pakai bahasa roh dalam ibadah? Boleh, kata Paulus. Namun harus diterjemahkan. Karunia bahasa roh ini dari siapa sih? Dari Allah Roh Kudus. Kalau kita datang ke gereja untuk menyembah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tentu saja kita bisa pakai karunia yang Tuhan sudah kasih ke kita terlebih dahulu. Namun yang mempraktekkan itu harus meminta, dikatakan harus, bukan boleh iya, boleh enggak. Harus meminta kepada Tuhan supaya kepadanya diberikan karunia untuk menafsirkan. Paulus enggak bilang, kamu yang punya bahasa roh, kamu boleh doa deh supaya orang lain bisa menafsirkan. Jadi waktu kamu ngomong, orang lain yang menafsirkan. Enggak, di sini jelas ayat itu bilang supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkan. Paulus kasih penekanan atau tanggung jawab kepada orang yang punya karunia bahasa roh supaya dia juga menafsirkan pesan yang dia sampaikan dalam bahasa malaikat. Kenapa Paulus menekankan hal ini? Karena ironisnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dia pakai contoh ayat 14 dirinya sendiri. Kalau aku doa dengan bahasa roh, bahkan aku sendiri, akal budiku pun tidak tahu aku berdoa apa, kata Paulus. Kalau Paulus berdoa dengan bahasa roh dan tidak mengerti apa yang dia doakan secara akal budi, jangan-jangan orang lain ngerti. Dia sendiri aja nggak bisa minta kepada Allah supaya dia diberi karunia untuk menafsirkannya. Wong dia nggak ngerti dia ngomong apa. Solusinya 15-17, kalau Paulus berdoa dengan rohnya, tapi ia juga berdoa dengan akal budinya. Kalau ia menyanyi dan memuji dengan rohnya, dia menyanyi dan memuji juga dengan akal budinya. Ia mau berdoa supaya tidak hanya rohnya terangkat, memuji rohnya terangkat, tetapi di akal budinya ikut engage, ikut terlibat. Supaya waktu dia mengucap syukur, orang lain bisa bilang amin. Orang lain bisa terbangun olehnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terkait hal ini ada hal yang menarik. Intermezzo sedikit, filsuf seperti Plato, Philo, dan Iambil Blisus punya pandangan bahwa roh itu terpisah dan lebih tinggi dari mind, dari pikiran, dari akal. Jadi akal manusia yang di bawah itu menentukan bagaimana kita berpikir, bertindak, dan ketika seseorang terhubung dengan hal supranatural, langsung yang ambil kendali itu yang di atas, rohnya. Mainnya udah gak ikut-ikutan lagi, rohnya aja. Jadi bisa ekstatik begitu ya. Ini pemahaman filsuf pada zaman-zaman itu. Nah, tampaknya Paulus punya bayangan yang seperti ini juga waktu dia menulis bagian ini.
Dan dia melihat hal ini ada dalam jemaat Korintus. Dengan mendorong agar akal budi tidak dikesampingkan tetapi ikut berdoa, ikut memuji, Paulus sedang mendebat atau mendorong jemaat Korintus supaya mengerti bahwa keduanya sejajar. Jadi jemaat Korintus kan punya pemahaman yang supranatural itu lebih hebat dari yang fisikal. Berbahasa roh lebih hebat daripada mengajar. Nah, Paulus mau bilang keduanya sejajar dan kedua-duanya harus berjalan beriringan. Jadi menarik Bapak Ibu Saudara sekalian yang disampaikan Paulus di bagian ini. Lanjut 18 sampai 19. Waktu jemaat Korintus dengar Paulus kasih petunjuk seperti ini, mungkin ada jemaat yang mikir, teori doang. Iya emang bagus sih kayak gitu, tapi teori doang. Tapi Paulus menuliskan di ayat 18 dan 19 bahwa Paulus bukan pemain baru dalam hal berbahasa roh. Bahkan dia bilang dia punya bahasa roh lebih daripada jemaat di Korintus. Jadi dia bukan newbie, dia bukan newcomer, dia bukan masih hijau dalam bahasa roh. Dia bahkan berbicara bahasa roh lebih daripada semua jemaat. Dan ayat 18 menohok. Ayat 18 dan 19. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Allah mengasihi setiap orang berdosa. 5 kata, jemaat ngerti semua. Tuhan Yesus mati untuk kita, 5 kata, ngerti semua. Daripada beribu-ribu bahasa roh. Paulus bisa menghebat-hebatkan dirinya, meninggikan dirinya dengan berbahasa roh. Paulus menahan diri dan tidak memakainya. Lebih memilih bernubuat, menyatakan kebenaran firman. Supaya jemaat terbangun. Dengan cara ini Paulus sebenarnya sedang memberikan teladan sekaligus kesempatan. Supaya jemaat Korintus bisa mewujudkan kebenaran di pasal 13. Mengasihi sesama, membangun sesama. Karena itu ada artinya. Tanpa kasih tidak ada faedahnya. Jadi berbahasa roh perlu diterjemahkan agar dapat bermanfaat sebagaimana bernubuat. Tempatnya ada kalau mau diselipkan di ibadah, tapi ya itu harus ada yang menafsirkan, yang menerjemahkan. Selain itu ada keterbatasan lagi, ada satu keterbatasan yang membuat bernubuat lebih unggul daripada berbahasa roh. Bahasa roh membingungkan orang luar. Tidak hanya berbahasa roh tanpa terjemahan tidak membangun gereja, karunia ini malah bisa merugikan kesaksian gereja karena orang datang nanti ini kenapa ya? Mereka gila atau apa? Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara ayat 20. Janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Paulus melihat ke jemaat Korintus di pasal 3, dia bilang kayak bayi yang masih harus dikasih susu, belum makanan solid. Dan Paulus ingin supaya jemaat Korintus itu bertumbuh. Mungkin juga Paulus melihat jemaat Korintus sebagai anak-anaknya sendiri, anak-anak rohaninya. Oleh karena itu Paulus bilang, jangan sama seperti anak-anak terus. Anak-anak itu kan gak dewasa. Paulus bilang kalau gak mau dewasa, jangan dewasa dalam kejahatan. Jangan terlibat ke dalamnya. Tapi dewasa dalam pemikiran. Jangan egois, termakan oleh apa yang baru, yang sensasional, yang menarik. Tapi kerjakanlah apa yang bermanfaat bagi sesama. Dewasa dalam pemikiran. Dan ini masalah yang saya pikir sampai sekarang bahkan di gereja umum. Ada orang-orang dalam gereja yang tahu kejahatan, tahu ini itu. Saya tahu tempat yang bagus di sini. Saya tahu tempat itu di situ. Saya tahu isu ini, isu itu. Tahu tentang kejahatan. Bangga tentang kejahatan yang dia tahu. Sisi gelap dunia. Tetapi tidak mau repot memikirkan apa kata Alkitab mengenai isu tersebut. Tidak mau tahu apa kata Alkitab dengan serius tentang isu tersebut. Banyak orang Kristen, contohnya banyak orang Kristen bisa bilang, wow bintang ini, bintang film ini baru cerai, bintang film itu baru cerai, tokoh ini, tokoh itu. Tapi nggak peduli Alkitab mau ngomong apa tentang hal itu. Paulus bilang dewasa dalam pemikiran, tapi kanak-kanak dalam kejahatan. Paulus melanjutkan di ayat 21 dan 22. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ikut kedub, beberapa mungkin bingung. Maksudnya ayat 22 nih apa? Saya bacakan ya. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Bukan untuk orang yang beriman.
tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Baca ayat ini kayak maksudnya apa ya? Kok kesannya kontradiktif? Sebelumnya Paulus bilang bahwa berbahasa roh kalau dikasih penafsiran, dikasih terjemahan bermanfaat. Tapi kok sekarang dia bilang bukan tanda untuk orang yang beriman. Terus yang kedua, karunia untuk bernubuat bukan tanda untuk orang yang tidak beriman. Tapi dia 24 sampai 25 dia bilang kalau kita ada orang tamu datang bukan Kristen, ya harus diterjemahkan supaya dia percaya sama Tuhan. Kok kayaknya kontradiktif gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita fokus yang pertama. Untuk yang pertama, perhatikan ayat 21. Di ayat 21, Paulus mengatakan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak ayat 21. Dalam hukum Taurat ada tertulis, orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan mulut orang-orang asing, lewat mereka aku akan berbicara kepada bangsa ini, bangsa Yehuda, bangsa Israel. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Konteksnya di Yesaya 28, kutipannya Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah sedang tidak senang dengan bangsa Israel yang memberontak. Dan Allah memilih untuk menyapa mereka, tapi dengan ucapan orang asing, mengoceh dengan bahasa yang tidak Israel kenal dan mengerti. Sehingga waktu mereka dengar pesan Tuhan, tapi dari bahasa lain, dari bangsa lain, mereka kan gak akan terbujuk untuk bertobat. Dengan demikian, sapaan itu dengan bahasa asing itu adalah simbol atau tanda betapa mereka sudah jauh tersesat dari Tuhan. Itu yang Paulus maksud di bagian ini bahwa karunia bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Sama seperti para pemimpin bangsa Yehuda menolak pesan Yesaya sebagai omong kosong yang tidak dapat dimengerti, bahasa roh yang tidak diterjemahkan merupakan tanda atau simbol penghakiman Allah yang menghalangi orang yang tidak percaya untuk bertobat. Seandainya ada mereka yang berkunjung, mereka akan berkata, kamu gila. Tapi itu adalah tanda buat mereka, bahwa mereka tidak mengerti pesan pertobatan yang Tuhan nyatakan. Mungkin mereka yang datang akan menyamakan orang-orang Kristen dengan sekte-sekte yang di luar sana. Kok kayak tetangga saya ya ikut sekte ini mirip ini, enggak males gitu. Tapi sebenarnya itu adalah tanda buat mereka dari Allah. Jadi jelas bahwa bahasa roh adalah tanda penghakiman dan tidak bisa dipakai untuk menobatkan orang yang tidak percaya seperti yang ditegaskan beberapa kelompok tertentu. Ada beberapa kelompok gereja yang bilang kalau kita pakai bahasa roh, orang gak percaya bisa bertobat. Ayat ini jelas bilang ini tanda penghakiman buat mereka. Karena mereka tidak mengerti apa yang disampaikan Allah. Bahasa roh adalah tanda penghakiman. Yang kedua, bernubuat atau menyampaikan firman Tuhan dengan akal budi, entah karena dorongan spontan Roh Kudus atau karena penyelidikan mendalam Alkitab, didesain untuk membawa orang-orang kepada Tuhan. Jadi karunia bernubuat adalah tanda untuk orang beriman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dipraktekkan dengan benar, pengunjung yang tadinya nggak percaya akan diyakinkan akan dosanya, akan diselidiki oleh firman, dan alhasil segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya dapat tersingkap. Kalau orang yang belum percaya datang ke gereja, mendengar nubuat dan menjadi percaya, nubuat adalah tanda buat mereka. Tanda untuk membawa mereka mendekat kepada Tuhan. Tidak ada kuasa apapun yang dapat menghasilkan pertobatan yang demikian. Khotbah sebagus apapun, bujukan persuasi sehebat apapun, tidak ada yang bisa mengubah orang. Hanya firman Tuhan yang dinyatakan sesuai dengan Alkitab yang bisa menobatkan orang. Sehingga orang akan sujud menyembah kepada Allah. Itu ayat 25. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Dan dengan bagian ini Paulus menutup argumen yang pertama tentang bahasa roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa relevansi buat kita selain tentang prinsip bahasa roh yang bisa kita praktekkan? Tahun 2005 sebuah lembaga misi di Amerika, lembaga misi yang besar di Amerika bikin peraturan bahwa misionaris yang mereka dukung adalah misionaris yang tidak mempraktikkan bahasa doa pribadi. Ini lembaga misi yang hebat,
tapi dia bilang kandidatnya kalau mau jadi lembaga misi, misionaris lembaga misi kami, nggak boleh punya bahasa doa pribadi. Nah kalau kita lihat bagian ini, kayaknya Rasul Paulus juga nggak bisa masuk lembaga misi itu. Karena Rasul Paulus bisa berbahasa roh jauh lebih hebat dari jemaat Korintus. Paulus dalam menulis bagian ini tidak pernah naif. Dia tahu ini isu yang pelik dan ini bisa memecah gereja. Jadi pendekatan yang Paulus ambil sangat cantik kalau Bapak Ibu kita perhatikan sudah ya. Dia tidak hanya mendidik tapi juga diplomatis. Dia tidak melarang tapi juga tidak meninggikannya di atas karunia rohani yang lain. Prinsipnya jelas, apa yang membangun. Beberapa gereja dan lembaga misi akan terus menentang anggotanya untuk berbahasa lidah. Yang lainnya akan mempertahankannya untuk menjaga domba-dombanya tidak kabur. Ada gereja yang mencoba untuk menyelipkan dalam ibadah tanpa melanggar kaidah-kaidah yang sudah diyakini. Yang lain tetap menerima bahasa roh tapi mencoba mencari jalan untuk mewujudkan ibadah yang berarti. Jujur saya lebih nyaman dengan join gereja yang kedua. Namun di atas preferensi pribadi saya percaya bahwa ibadah memang seharusnya holistik. Gak cuman mengisi kepala, tapi melibatkan segala aspek manusia. Emosinya, rohnya, sensasinya. Semuanya harus terlibat dalam penyembahan. Penekanan yang berlebihan seperti yang terjadi di gereja Korintus ini bisa jadi pembelajaran buat kita. Kita harus mengalami Tuhan secara emosional, tapi juga diiringi kebenaran solid tentang siapa dirinya. Dan karena dia adalah Tuhan yang logis, Tuhan yang berpikir, Tuhan yang berbicara. Jika kita ingin mengenal Tuhan yang demikian, kita harus berpikir, kita harus baca Alkitab, kita harus merenungkan kebenaran firman, berdoa, terlibat dalam ibadah dan kedup-kedup. Karena lewat sarana-sarana ini, kita dapat terlibat aktif dalam membangun satu sama lain. Prinsipnya, apa yang membangun sesama. Karunia rohani yang terutama adalah untuk membangun sesama. Hari ini agak kognitif gitu ya, agak cerebral Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya harap ini bisa menjadi prinsip kita waktu kita lihat macam-macam fenomena di berbagai gereja yang ada gitu. Kita ngerti bagaimana seharusnya menyingkapi isu ini. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur hari ini boleh dijelaskan tentang pesan Paulus mengenai isu yang bahasa roh. Bapak kami rindu seperti yang kami doakan di awal supaya di tengah berbagai macam isu yang membingungkan kami bisa punya terang, kami bisa punya petunjuk tentang bagaimana menghadapinya dan kami sudah dapat hari ini. Tuhan ingin supaya di tengah segala karunia yang Tuhan titipkan kepada kami, yang terutama adalah bagaimana kami bisa dengan kasih melayani dan membangun satu sama lain, menyatakan kebenaran firman lewat nubuat. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini. Biar kami boleh lebih aktif lagi sebagai jemaat Tuhan untuk saling bernubuat kepada satu sama lain. Saling membangun satu sama lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.